Bagai berlian di tengah padang gurun, Iran mengubur fasilitas pengembangan nuklirnya jauh di bawah tanah. Tak ada yang tahu pasti bagaimana fasilitas nuklir Iran dan sejauh mana perkembangan pengayaan uranium mereka. Bahkan, Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA pun tidak memiliki akses terhadap fasilitas nuklir Iran. Permainan kucing-kucingan Iran ini lantas membuat gerah Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Namun, sebenarnya seberapa maju fasilitas nuklir Iran? Iran diketahui telah memasang ribuan sentrifuge canggih atau mesin pemurnian untuk pengayaan uranium. Untuk memanfaatkan nuklir sebagai keperluan penelitian dan sipil, Iran hanya diizinkan memiliki 300 kg uranium. Pengayaan ratusan kilogram uranium itu pun hanya diperbolehkan sampai kemurnian 3,76%. Angka itu sudah cukup besar jika digunakan untuk pembangkit listrik dan keperluan sipil lainnya. Tapi pada Maret 2025, IAEA memperkirakan Iran telah melakukan pemurnian sekitar 275 kg uranium hingga kemurnian 60%. Adapun untuk membuat senjata nuklir dibutuhkan uranium yang telah diperkaya sampai kemurnian 90%. Itulah mengapa Iran dituding tengah berusaha membuat senjata nuklir. Dengan uranium yang saat ini dimiliki Iran, IAEA menduga Teheran bisa membuat setengah lusin senjata jika proses pengayaan uranium terus berlanjut. Sementara Amerika Serikat menduga Iran bisa mengubah uranium itu menjadi bahan yang cukup untuk membuat satu bom hanya dalam waktu seminggu. Namun ada dugaan lain yang menyebut bahwa Iran membutuhkan waktu setahun hingga 18 bulan untuk membuat senjata nuklir. Sementara sejumlah ahli menyatakan Iran bisa membuat perangkat kasar untuk senjata nuklir dalam waktu 6 bulan atau kurang. Kira-kira di mana saja fasilitas nuklir milik Iran itu? Pada tahun 2002, Iran ketahuan memiliki fasilitas nuklir rahasia. Sejak saat itulah, Iran terus dicurigai memiliki niat membuat senjata nuklir. Tindakan itu jelas-jelas melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir yang ditandatangani Iran dan hampir semua negara lainnya. Berdasarkan laporan IAEA, Iran memiliki 5 fasilitas nuklir yang tersebar di 9 titik. Fasilitas pertama adalah kawasan penelitian yang tersebar di ibu kota Iran, Teheran, Bonab, dan Fordow. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, Iran memilikinya di kota tepi laut bernama Bushehr. Lalu untuk fasilitas ketiga adalah pertambangan uranium yang ada di Sakhan dan Bandar Abbas. Untuk fasilitas keempat adalah pabrik konversi uranium yang ada di Arak dan Isfahan. Adapun pada April 2024 lalu, Israel telah melancarkan serangan udara ke arah Isfahan, salah satu pusat penelitian nuklir terbesar di Timur Tengah. Nah, sementara fasilitas kelima adalah pabrik pengayaan uranium yang berada di Natanz. Di tempat inilah Iran memurnikan uranium mereka hingga kadar 60%. Dengan kepemilikan fasilitas nuklir sebanyak itu, tak heran Israel yang berada tak jauh dari Iran sekaligus menjadi musuh Teheran menentang keras keberadaan nuklir Iran. Kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk memperlambat laju perkembangan nuklir Iran? Salah satu upaya menghentikan laju perkembangan nuklir Iran adalah dengan ditandatanganinya Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA pada tahun 2015. Kesepakatan ini dipilari oleh Amerika Serikat dan ikut ditandatangani oleh Iran, Prancis, China, Rusia, Jerman, dan Inggris. Sebelum kesepakatan itu ditandatangani, Iran telah menerima sanksi ekonomi yang luas dari PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Sanksi itu membuat Iran tak bisa menjual minyak bumi di pasar internasional hingga membuat perekonomiannya jatuh ke dalam resesi. Aset Iran di luar negeri senilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat pun juga dibekukan.
Nah, setelah JCPOA ditandatangani, Iran mendapatkan imbalan berupa pencabutan sanksi. Meski demikian, Iran harus berjanji untuk membatasi program nuklirnya dan mengizinkan IAEA mengakses semua fasilitas nuklir Iran dan menginspeksi lokasi yang mencurigakan. Namun pada tahun 2018, Presiden Donald Trump tiba-tiba menarik Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA. Trump menilai JCPOA adalah kesepakatan yang buruk karena sifatnya tidak permanen dan masih memberikan celah bagi Iran untuk tetap mengembangkan program nuklirnya. Setelah Amerika Serikat mundur, kesepakatan lama-lama runtuh dan Iran kembali menjalankan program nuklirnya. Itulah mengapa di masa jabatannya yang kedua, Trump kembali menyuarakan soal perundingan dengan Iran. Trump ingin agar Iran benar-benar melucuti program nuklirnya. Jika tidak, maka senjata menjadi pilihan. Amerika Serikat disebut-sebut akan melancarkan serangan ke Iran apabila Teheran masih terus melakukan program pengembangan nuklir. Pada pertengahan April 2025, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengaku telah melakukan pembicaraan singkat dengan utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff. Keduanya disebut berbincang sebentar di Oman sebelum keduanya meninggalkan negara itu. Meski tengah mengalami kesulitan ekonomi dan tantangan global, Iran masih bisa mempertahankan pengembangan program nuklir mereka. Tak ada yang tahu pasti sudah sejauh mana program pengembangan nuklir Iran. Meski berkali-kali Iran mengaku tak melakukan pengembangan senjata nuklir, pengakuan itu tetap menuai skeptisisme dari dunia internasional. Kira-kira, mampukah pemerintahan Donald Trump saat ini bisa membawa Iran duduk bersama dalam satu meja perundingan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.